Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua dan salam sehat. Oke, pada kesempatan ini saya Irma Garwan dan saya Dian Khairunisa dan kami bertiga adalah dosen Fakultas Hukum Universitas Perjuangan Karawang yang akan memberikan perkuliahan daring kepada mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum semester 6 angkatan 2017 dengan materi kuliah yaitu Hukum Waris. Hukum Waris dengan materinya yaitu Testamen atau wasiat. Kita lihat dulu ya pengertian dari testamen. Pengertian testamen atau wasiat ialah suatu pernyataan yang diberikan seseorang tentang apa yang dikehendaki setelah orang tersebut meninggal dunia. Pernyataan dari seseorang sebelum pernyataannya. Pernyataan yang dibuat sebelum dia meninggal, berlaku setelah dia. berlakunya setelah. Ya, jadi wasiat adalah suatu pernyataan dari seseorang tentang apa yang dia kehendaki setelah dia meninggal. Jadi wasiat itu bisa ada setelah orang tersebut itu meninggal dunia. Setelah dia meninggal baru berlaku. Ya, jadi tapi pernyataan itu dibuat sebelum dia meninggal dunia. Nah, pernyataan tersebut berlaku dan disebut sebagai testamen atau wasiat adalah setelah orang tersebut itu meninggal. Nah, pada asasnya suatu pernyataan atau kemauan terakhir itu adalah kehendak keluar dari satu pihak saja ya, yang disebut bahasa Belandanya tuh enzijdig. Itu ada pernyataan sepihak. Nah, terus dan setiap waktu dapat ditarik kembali oleh yang membuatnya. Jadi misalnya dia sudah buat ini 5 tahun yang lalu, tapi belum juga meninggal. Terus sebelum dia meninggal dia berubah pikiran, dia menarik testamen atau wasiat tersebut, itu dibolehkan saja. Nah, penarikan kembali itu disebut horefen, yang secara tegas atau undurklik atau secara diam-diam. Jadi penarikan testamen itu ada 3 bagiannya, yaitu 1 penarikan kembali, ya, 2 secara diam-diam atau bisa secara tegas, ya. Nah, ini ada pada pasal 874 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata mengandung suatu syarat bahwa isi pernyataan kemauan terakhir atau testamen itu tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya itu apa? Maksudnya kalau seseorang yang mau buat testamen tidak boleh bertentangan dengan undang-undang. Maksudnya misalnya dia membuat testamen itu, wasiat itu nanti warisannya diserahkan semua kepada seseorang. Itu berarti dia bertentangan dengan undang-undang. Jadi testamen atau wasiat itu harus seperberapa bagian dari sepertiga ya. Tidak lebih dari 1/3. Sepertiga dari hartanya. Karena kalau misalnya dikasih semua, contohnya nih Bunda, wasiat punya rumah cuma 1, ya, sedangkan punya ahli waris 2. Nah, rumah itu diwasiatkan kepada saudara, pada adik atau kepada kakak, itu tidak boleh karena itu berarti melanggar undang-undang. Prinsip dari testamen itu atau wasiat itu bro ya, saya tahu begini. Boleh dibuatkan satu testamen itu atau wasiat itu, Ya. Tetapi tidak boleh merugikan ahli waris. Ya. Pertama ahli waris yang sudah dijelaskan di mata kuliah pertemuan sebelumnya ya, Legitim 40 itu kan ada bagian mutlak. Jadi tidak bisa diganggu gugat walaupun tidak ada wasiat ya. Jadi tidak boleh menghilangkan hak dari ahli warisnya. Jadi diatur oleh undang-undang itu nggak boleh lebih dari 1/3 dari seluruh harta yang diwariskan. Kalau testamennya itu mengenai pembagian harta. Ya. Atau ada juga dia buat testamen begini, setelah dia meninggal kan begitu. Kan testamennya macam-macam, tidak hanya harta saja kan begitu. Setelah dia meninggal, istrinya boleh dikawinin oleh anaknya. Itu kan bertentangan dengan undang-undang kan? Itu tidak boleh. Itu contoh gitu. Banyak lah, tidak boleh. Jadi
Ingat ya, kalau mau buat wasiat, ingat ada hak orang lain di situ. Gitu. Atau misalnya bisa nggak kalau dia punya testamen, kalau saya meninggal itu hutang-hutang saya di sini nggak boleh dibayarin, bisa nggak ya seperti itu? Pak Adian? Dia punya utang-utang tidak boleh dibayar. Iya, jangan bayar hutang saya karena saya sudah meninggal. Nanti kalau misalnya ada yang mau menagih hutang saya, ahli waris saya, tidak usah membayarnya. Testamen seperti itu Kalau boleh tidak? kita berbicara dari aturan hukum kan ya jelas tidak boleh ya, Iya. Bu Irma ya. Karena yang boleh itu adalah ahli waris itu mempunyai kewajiban untuk melunasi utang-utang Hutang-hutangnya dari dulu dia. yang meninggalkan begitu. Kecuali nih malah ahli waris ini melepaskan hak warisnya. Nah, itu bisa. Tapi itu sebelum pewaris meninggal. Ahli warisnya ya. Sepengetahuan saya sudah pun bisa Bro. Tapi dia tidak boleh menerima warisan Iya, juga. iya. Konsekuensinya kan Melepaskan begitu. haknya sebagai Melepaskan haknya Jadi semua. tidak Benar, hanya Mbak. melepaskan hak terhadap kewajiban dia Utang berhutang ya, tapi termasuk harta pun dia tidak Iya. akan dapat. Tapi bukan berarti ahli waris itu tidak sebagai keturunannya. Itu cuma sebagai penerima warisannya. Oke. Selanjutnya kita lihat ya testamen atau wasiat pada zaman Yustianus yang akan disampaikan oleh Pak Adian. Oke, pada zaman Yustianus, hukum Romawi mengenal dua bentuk testamen, yaitu lisan dan tertulis. Pada waktu pembuatan testamen, baik yang lisan maupun yang tertulis itu harus hadir 7 orang saksi, itu syaratnya ya, harus hadir 7 orang saksi. Pada testamen yang tertulis, para saksi harus ikut menandatangani surat testamen atau wasiat tersebut. Ini ada pertanyaan yang masih menggelitik nih mungkin di pemikiran mahasiswa kita, Bu. Ya. Ya. Tadi kita berbicara testamen ya, pembuatan testamen wasiat. Mungkin ada yang bertanya juga mungkin, di mana dibuatnya wasiat ini? Oh iya. Itu pasti akan. kemana kalau misalnya dia mau buat wasiat itu kemana gitu ya? Boleh dijelaskan. Jadi mungkin kalau itu pertanyaan itu kayaknya ada di sini Pak Dia. Ada di bagian belakang ya, atas ya. ya ada tuh ya open bar testament itu dibuat di mana, oke? Nah, ini ada juga syarat dan isi dari yang kedua itu syarat dan isi wasiat. Nah, boleh disampaikan oleh Selanjutnya ini syarat-syarat isi wasiat. Yang pertama pada pasal 888 dalam segala surat wasiat setiap syarat yang tak dapat dimengerti atau tak mungkin dilaksanakan atau yang bertentangan dengan kesusilaan yang baik harus dianggap sebagai tak tertulis. Artinya kalau yang tadi yang harusnya melanggar ketentuan undang-undang atau bahkan apa sih asusila tadi yang bapak sebutkan, misalnya diwasiatkan nanti bisa menikah dengan istrinya dan atau anaknya bisa dengan istrinya, itu kan melanggar asusila, artinya itu dianggap tidak ada ya, itu batal. atau mungkin itu istrinya tapi istri kedua ya, jadi ibu tirinya gitu ya. Bapaknya pikir jangan daripada dikawin sama orang lain, mendingan istri muda saya dikawin sama anak saya, mungkin gitu ya. Itu contoh ekstrim ya. Selanjutnya ada pasal 190 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, penyebutan akan sesuatu atau sebab yang palsu harus dianggap sebagai tak tertulis, kecuali kiranya surat wasiat memperlihatkan bahwa si yang mewariskan tidak akan mengambil ketetapannya jika kepalsuan atas sebab tadi dulu telah diketahuinya. Jadi kalau ada unsur pemalsuan ya Pak, gitu. Nah, ini kan ada penyebutan akan sesuatu atas sebab yang palsu harus dianggap sebagai tidak tertulis, artinya harus dianggap tidak ada jika itu memang mengandung keterangan yang sesuatunya yang palsu begitu ya. Lalu yang berikut pasal 890, selanjutnya ada pasal 893 Kitab Undang-Undang Perdata, segala surat wasiat yang dibuat sebagai akibat paksa, tipu atau muslihat adalah data. Nah, ini hampir sama dengan poin yang sebelumnya ya. Contohnya mungkin begini ya,
itu dia akan akan memberikan satu buah mobil Mercy. Iya. Kan saat dia sudah meninggal, padahal mobil itu nggak ada. Nggak ada, Mobil gitu ya. Nah, itu dianggap tidak ada. Kenapa yang diwariskan ya Pak ya? Karena objek wasiatnya tidak sendiri ada. juga tidak ada gitu. Jadi apa yang dituangkan dalam wasiat itu, tapi itu tidak ada ya itu dianggap palsu. Iya. Kan? Jadi zaman anak muda sekarang itu dibilang PHP. Jadi si wasiat ya tidak boleh PHP, misalnya dia wasiat punya rumah di Australia, ternyata padahal tidak ada. Itu diwasiatkan dalam wasiatnya rumah di Australia buat si A, padahal rumah itu nggak ada. Nggak ada. Nanti buat si B rumah yang ditepati, misalnya kan kadang kan orang tua itu, misalnya ini yang pewasiatnya orang tua itu kan ada juga kan yang lebih menyayangi anak yang salah satunya itu memang bisa terjadi. Jangan dibilang enggak, kan itu namanya orang tua harus sayang semua anak. Ada juga yang seperti itu. Jadi karena sayangnya kepada anak yang paling bungsu, jadi untuk anak yang bungsu dapat rumah ini nih yang sudah ditempati, anak yang itu anak yang paling gede nanti dapat rumah yang puncak di rumah yang di puncak ya. Ternyata rumah itu sudah dia jual, sudah dijual. Tidak ada. Kalau mungkin bisa dijual, jadi anaknya kan nanti percaya ya sebelum buat wasiat itu ya karena ternyata tipu-tipu. Jadi kan kalau sifatnya wasiat ini kan orang tidak akan tahu, sifatnya kan tertutup ya wasiat ini. Artinya begitu sudah dibuat wasiat ini itu disegel wasiat ini. Nah, nanti dibukanya surat wasiat ini setelah yang memberikan wasiat ini meninggal dunia. Artinya tidak ada yang tahu nih isi di dalamnya. Jadi contohnya Pak Sugeng seperti tadi itu kan dia tulis di dalam surat ini bahwa dia mempunyai A gitu loh. Padahal muslihatnya itu tidak akan ada terlihat ketika wasiat itu terbuka ya. Terbukanya itu setelah nanti si pewaris atau si pembuat wasiat ini meninggal dunia. Selanjutnya Kita lihatnya di syarat wasiat. Macam-macam wasiat ya. Sudah macam-macam wasiat itu. Macam-macam wasiat. Oke, kita ada macam-macam wasiat atau testamen. Nah, ini macam-macam wasiat berdasarkan isinya ya. Berdasarkan isi wasiat dibedakan menjadi dua. Ingat, berdasarkan isi wasiat dibedakan menjadi dua, yaitu wasiat yang berisi pengangkatan waris atau F-stelling. Yaitu wasiat ini maksudnya adalah wasiat di mana orang yang mewasiatkan memberikan seluruh atau sebagian dari harta kekayaannya kepada orang lain atau lebih kalau dia meninggal dunia. Nah, seperti ini termuat dalam pasal 954 KUH Perdata yang berbunyi sebagai berikut. Wasiat pengangkatan ahli waris. Wasiat pengangkatan ahli waris ialah suatu wasiat yang dimana pewaris memberikan kepada satu orang atau lebih harta benda yang ditinggalkannya pada waktu dia meninggal dunia, baik seluruhnya maupun sebagian seperti seperdua atau sepertiga. Itu adalah bunyi dari pasal 954 KUH Perdata. Selanjutnya orang yang ditunjuk dalam wasiat atau F-stelling ini dinamakan testamentaire F6, yaitu ahli waris menurut wasiat yang kedudukannya sama halnya dengan ahli waris menurut undang-undang. Dia memperoleh segala hak dan kewajiban setelah kewajiban meninggal dunia atau order detail. Selanjutnya yang kedua ada yang disebut dengan wasiat hibah atau legat, akan disampaikan oleh Pak Adrian ya. Coba. hibah wasiat atau legat. Jadi itu diatur dalam pasal 957 KUHP. Isinya itu hibah wasiat adalah suatu penetapan yang khusus di mana pewaris memberikan kepada satu atau beberapa orang barang-barang tertentu atau semua barang-barang dari macam tertentu, misalnya semua barang bergerak atau barang-barang tetap atau hak pakai hasil atau sebagian atau semua barangnya. Orang yang menerima suatu legat dinamakan legataris. Dia bukan ahli waris, karena itu ia tidak menggantikan si meninggal
meninggal dalam hak-hak dan kewajiban-kewajiban, terutama membayar utang. Dia hanya berhak untuk menuntut penyerahan benda atau pelaksanaan hak yang diberikan kepadanya dari sekalian ahli waris. Nah, ini perbedaan antara hibah wasiat atau yang pertama tadi apa itu? Yang pertama wasiat berisi pengangkatan waris. Wasiat pengangkatan waris. Ini perbedaannya. Kalau wasiat pengangkatan waris seperti yang dijelaskan pertama tadi, itu hak dan kewajiban dari si penerima wasiat ini sama seperti ahli waris lainnya. Jadi dia memiliki hak dan kewajiban dari si pewaris yang memberikan wasiat. Ya. Kalau di dalam hibah wasiat, kedudukannya berbeda. Jadi dia tidak seperti ahli waris lainnya. Dia tidak menanggung hak dan kewajiban dari si pemberi wasiat. Jadi dia hanya berhak menerima apa yang diwasiatkan saja, tidak lebih dari itu. Itu perbedaan. Tidak harus membayar utang-utang ya, kewajibannya dia tidak. Jadi hanya jadi dia apa yang disiratkan murni hanya diberikan benda saja, baik itu benda bergerak maupun benda tidak bergerak. Tapi kalau wasiat apa tadi yang pertama itu? wasiat Wasiat pengangkatan ahli waris itu hak dan kewajibannya sama seperti ahli waris lainnya. Dia mempunyai kewajiban untuk membayar utang-utang dari si pemberi wasiat. Itu perbedaannya. Oke, selanjutnya tadi itu kan bentuk wasiat menurut isinya. Selanjutnya ada bentuk wasiat menurut macam-macam wasiat menurut bentuknya. Nah, macam-macam wasiat tadi kan sudah jelaskan awal macam-macam wasiat menurut isi. Sekarang macam-macam wasiat menurut bentuknya. Itu kita lihat ada pada pasal 931 KUH Perdata, testamen itu dibedakan menjadi 3 macam menurut bentuknya. Nanti akan disampaikan oleh Ibu Jihan. Wasiat berdasarkan bentuknya itu ada 3 macam. Yang pertama adalah open bar testament. Open bar testament ini yaitu suatu testamen yang dibuat oleh seorang notaris. Artinya wasiat ini dibuat di hadapan notaris menggunakan akte notaris. Orang yang akan meninggalkan warisan menghadap kepada notaris dan menyatakan kehendaknya. Notaris tersebut membuat suatu akta dengan dihadiri oleh 2 saksi. Jadi dibuat di notaris ya, di hadapan notaris. Kemudian saksi-saksinya biasanya juga dari notaris. Boleh juga saksi yang dibawa oleh si waris juga boleh gitu ya. Kemudian yang penting memenuhi syarat orang saksi. Karena syarat saksi itu minimal 2 orang ya. Kemudian yang kedua adalah holografis testamen. Suatu testamen ini harus ditulis dengan tangan orang yang akan meninggalkan warisan itu. Artinya wasiat ini harus ditulis sendiri oleh si pemberi wasiat ini ya. Dan harus diserahkan sendiri kepada notaris untuk disimpan. Artinya setelah dia tulis, jadi dia tidak dibuat di hadapan notaris ya, tapi dia buat sendiri tapi disimpan. Setelah selesai dia notaris ya. Setelah selesai baru dia simpan di. Nah, itu disebut dengan Gode format. Iya, Iya, bahasa Belandanya Gode format yang dibuat sendiri. Kemudian yang ketiga adalah testamen rahasia. Nah, testamen rahasia ini juga dibuat sendiri oleh orang yang akan meninggalkan wasiat, tetapi ia tidak diharuskan menulis dengan tangannya sendiri. Jadi dia tidak diharuskan dengan sendiri. Suatu testamen rahasia harus selalu tertutup dan disegel. Penyerahannya kepada notaris harus dihadiri oleh 4 orang saksi. Ya, mana nih sebenarnya wasiat juga selesai. Jadi notaris sudah tidak bisa membaca lagi. Ya, tidak mengetahui ya isinya apa gitu. Karena sudah di bawah notaris itu sudah tersegel ya. Kemudian orang yang dijadikan saksi pada pembuatan atau penyerahan suatu testamen ini kepada notaris harus orang yang sudah dewasa, artinya sudah cakap yang memenuhi, karena saksi kan juga ada klasifikasinya ya. Tidak semua orang itu bisa menjadi saksi gitu. Nah, kemudian harus orang yang sudah dewasa, penduduk Indonesia, artinya harus warga negara Indonesia dan mengerti benar bahasa yang digunakan dalam testamen atau akte penyerahan itu. Jadi ada 3 tadi ya. Yang pertama ada
open bar testamen, artinya dia datang ke notaris menyampaikan menyebutkan kehendaknya seperti apa. Notaris yang akan buatkan, yang akan diketik oleh notaris, namanya open bar. Open bar gitu ya. Open kan terbuka, bahasa lainnya open terbuka, bar itu benar-benar terbuka. Terus kemudian tadi ada orografis yang ditulis sendiri, kemudian diserahkan ke notaris, dan terakhir adalah testamen. Jadi notaris betul-betul tidak mengetahui ya. Dia masukin ke segel yang sudah tidak bisa dibuka, jadi notaris pun tidak mengetahui dan saksi-saksi juga tidak mengetahui isinya. Ya, begitu. Oke, selanjutnya kita beralih ke penarikan kembali suatu wasiat. Nah, tadi yang sudah disebutkan di awal ya, bahwa wasiat itu bisa ditarik kembali. Nah, penarikan kembali suatu wasiat atau testamen yaitu satu, penarikan testamen. Penarikan testamen secara tegas atau udil kelik. Penarikan ini terjadi dengan dibuat testamen baru di mana diterangkan secara tegas bahwa testamen yang terdahulu itu ditarik kembali. Jadi dia bikin testamen baru. Mungkin ada perubahan Jadi gitu kita ya. kita buat contohnya begini aja simpelnya. Nah, si pembuat wasiat ini di wasiat pertamanya saya ambil contoh simpel aja ya buat kalian. Dalam wasiat itu dia katakan bahwa dia akan menyerahkan 1 unit mobil kepada si A, itu ya di wasiatnya. Kemudian di perjalanan dia berubah pikiran, dia tarik lagi ini wasiat awalnya ini dia nggak jadi mau ngasih mobil ini, jadi dia ganti gitu testamennya ini saya akan menyerahkan sebidang tanah kepada si A, itulah contohnya. Jadi dari mobil diganti jadi tanah Jadi tanah. gitu ya. Jadi ada perubahan tapi yang sebelumnya ditarik. Oke, selanjutnya itu adalah penarikan testamen secara diam-diam ya. Jadi penarikan testamen secara diam-diam atau still with hand. Penarikan ini terjadi dengan dibuatnya testamen baru yang membuat pesan-pesan bertentangan dengan testamen yang lama. Nah, jadi ini tentang Bantah testamen awal. Pesan-pesan yang baru untuk mungkin di tengah jalan dia berpikir. Ya, kita kasih contoh sederhananya seperti begitu lagi yang awal ya. Testamen awal dia akan memberikan sesuatu kepada si A. Nah, terus dia berubah pikiran, dia buat lagi testamen baru ya, dengan tanggal yang berbeda dengan awal, kan artinya lebih mudah. Itu dia katakan dia tidak jadi memberikan sesuatu itu kepada si A, begitu. Dan alasan kenapa dia tidak pesan-pesannya. Alasan umpamanya gue udah sebel nih sama dia kan begitu bisa sah-sah ganti saja. ya, minta dia mau Harus ini dengan jadi ada ganti. pesan-pesannya ya. Oke. Selanjutnya mungkin materi kita selanjutnya adalah terima kasih. Tapi sebelum thank you atau terima kasih, mungkin ada mau disampaikan oleh Pak Dian atau Ibu. Biasa begini ya dalam teknisnya di lapangan ketika membuat terutama yang dibuat testamen yang dibuat di notaris atau open bar tadi itu didaftarkan di sistem Kementerian Hukum dan HAM karena nanti siapapun ahli waris itu bisa mengecek di seluruh notaris. Jadi walaupun misalnya kedudukan ahli waris ini ada di luar kota gitu, tapi ketika si pewaris ini meninggal dunia, kira-kira dia ini membuat wasiat atau tidak ya gitu, itu bisa dicek karena biasanya notaris itu mendaftarkan wasiatnya di sistem Kementerian Hukum dan HAM. Jadi tidak perlu harus datang ke notaris ini saja untuk mengecek, jadi bisa di notaris manapun untuk cek. Nanti kemudian bisa dilihat siapa yang membuat wasiatnya, kemudian bisa dibukalah si wasiat itu gitu. Karena yang sifatnya rahasia juga bingung ya, karena ahli waris ini kira-kira dibuat ada bikin wasiat nggak ya kita orang tua gitu, misalnya orang tua yang meninggal dunia, itu bisa dicek di notaris. Apa lagi zaman sekarang ya bisa online kan Iya, ya? iya. Bisa online, yang penting bisa tahu itunya ya www apa gitu. Bisa gitu. Untuk Jadi sementara mungkin pertanyaannya begini Dian. Mungkin Dian lebih tahu ya karena Pengalaman di notaris. di bidang kenotariatan ya. Itu kan testamen itu ada 3 tadi kan? iya betul. Apakah ketiga-tiganya ini Menurut pada Menteri, akhirnya didaftarkan ke Departemen Kehakiman? Terutama kalau misalnya Apa di hanya yang pengalaman pertama saya saja yang open yang bar? pertama biasanya yang open Open bar bar. gitu, karena kan yang mungkin yang terutama Yang apalagi kedua. yang rahasia ya, kalau yang rahasia itu kan notaris tidak mengetahui isinya apa Hanya menyimpan gitu ya. saja. Ya Dia betul. cuma Ya, menyimpan makanya aja. ketika tadi dijelaskan di testamen rahasia itu harus ada 4 saksi
ya kan, minimal itu karena memang untuk menguatkan ketika dia mengantarkan si wasiat itu ke notaris gitu. Tapi kalau dalam prakteknya untuk open bar biasanya didaftarkan. Kita biasanya itu yang membuat open bar itu warga keturunan yang biasa kita sebut Chinese, itu dia kan memang biasanya membuat wasiat karena dia juga kan ketika meninggal dunia harus ada ketetapan ahli waris gitu yang dibuat di notaris. Karena kan kalau kita sebagai yang muslim atau mungkin yang pribumi itu kan cukup di desa atau di kelurahan untuk pembuatan terus diketahui oleh camat. Iya, surat keterangan ahli warisnya. Tapi untuk warga keturunan dia wajib di hadapan notaris untuk membuat keterangan waris gitu. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi oleh Pak Dian atau Bu Irma? Oke. Sudah ya, mungkin kalian bisa mempelajari apa yang sudah kami jelaskan tadi tentang mengenai materi dari hukum waris, yaitu tentang testamen. Perhatikan baik-baik ya mahasiswa-mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Karawang. Apabila kalian ingin bertanya, jangan lupa atau jangan segan atau jangan sungkan untuk bertanya. Ada kolomnya di bawah ya, kolom komentar. Dan jangan lupa komen, like, dan subscribe ya supaya kita semakin semangat ya buat videonya ya. Biar kita lebih sama semangat karena banyak subscribe dan banyak like dan komentar. Tapi kalau materi yang sebelumnya kayaknya belum ada yang berkomentar ya. Masih berapa orang? Masih kurang lebih 6 orang komentarnya. Mungkin bagian yang ada. Oh, materinya tidak ada sudah pada pandai atau mungkin karena sudah pandai-pandai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro Karawang ya, karena mempunyai dosen-dosen yang oke nggak gitu ya, yang seperti Pak Adian ya, ada yang cantik, ada yang ya dari komen aja deh. Oke, akhir kata kami mengucapkan salam sehat, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.